Timnas resmi jadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Bahwasanya China akhirnya resmi mengundurkan diri. Memang kemarin sempat ada desas-desus lah dari beberapa media, China mengundurkan diri, China nggak ikut FIFA Asian Cup, dan kita nganggap ya paling angin berlalu lah gitu kan, hoax lah gitu. Nyatanya benar teman-teman, mereka mengundurkan diri dan sudah resmi. Dan ini kan menjadi mengundang pertanyaan, kenapa mereka mengundurkan diri? Breaking news, dunia sepak bola Asia hari ini dibuat gempar sampai ke akar-akarnya. Berita yang paling ditakuti oleh negara-negara raksasa Asia akhirnya menjadi kenyataan pahit bagi mereka. Guncangan dahsyat kembali menghantam panggung sepak bola internasional. FIFA secara resmi mengetuk palu dan menunjuk Republik Indonesia sebagai tuan rumah tunggal untuk ajang bergengsi FIFA ASEAN Cup 2027. Keputusan ini tidak hanya membuat publik Asia Tenggara bersorak histeris, tetapi juga mengirimkan gelombang ketakutan yang nyata ke negeri tirai bambu Tiongkok. Kabar menyengat tiba-tiba datang dari markas besar Federasi Sepak Bola Tiongkok setelah mendengar pengumuman resmi bahwa Indonesia memegang hak tuan rumah dan siap menurunkan full tim bintang Eropanya di bawah gemuruh Stadion Gelora Bung Karno. Tiongkok secara mendadak menyatakan mundur. Ya, kalian tidak salah dengar. Timnas Tiongkok yang awalnya dijadwalkan mengisi slot tim undangan raksasa mendadak balik kanan dan membatalkan keikutsertaan mereka. Apakah Tiongkok benar-benar ciut nyali? Apakah mereka takut dibantai habis-habisan oleh skuad Garuda yang kini dihuni monster-monster Liga Papan Atas Eropa? Mengapa Tiongkok lebih memilih kabur daripada harus menginjakan kaki di neraka Gelora Bung Karno? Kupas tuntas kronologi lengkap, analisis taktis, serta alasan dibalik kepanikan Tiongkok hanya di video ini. Jangan skip sedetik pun, karena apa yang akan kita bahas ini bakal membakar semangat jiwa Garuda kalian. Pengumuman FIFA yang membuat dunia gempar. Mari kita tarik benang merahnya dari awal. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2027 bukanlah kebetulan biasa. FIFA melihat bagaimana antusiasme gila-gilaan supporter Indonesia yang selalu memadati stadion, ditambah fasilitas standar Piala Dunia yang sudah siap 100%. Indonesia dinilai menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara saat ini yang paling siap menggelar turnamen dengan skala masif. Perlu kalian ingat, FIFA ASEAN Cup 2027 ini bukanlah turnamen kaleng-kaleng biasa seperti ajang regional zaman dulu. Ini adalah turnamen resmi FIFA kategori A. Apa artinya? Pertama, semua pemain yang merumput di Eropa wajib dilepas oleh klubnya tanpa alasan. Kedua, poin FIFA World Ranking yang diperebutkan bertaburan sangat tinggi. Ketiga, pemenangnya diakui secara mutlak oleh Federasi Sepak Bola Sejagat Raya. Saat keputusan itu dibacakan di markas FIFA, petinggi sepak bola dunia mengakui bahwa atmosfer sepak bola Indonesia adalah yang paling membara di bumi bagian selatan. Stadion utama Gelora Bung Karno ditunjuk sebagai main arena, didampingi stadion megah lainnya seperti Jakarta International Stadium atau JIS, Gelora Bung Tomo, hingga Gelora Bandung Lautan Api. Tetapi, kejutan sesungguhnya bukan cuma soal Indonesia yang jadi tuan rumah. FIFA juga berencana mengundang 2 tim raksasa Asia di luar ASEAN untuk mendongkrak level kompetisi. Dan nama teratas di daftar undangan itu adalah Timnas Tiongkok. Namun, begitu surat undangan dikirimkan dan kepastian lokasi bertempat di Jakarta, kepanikan mulai terjadi di internal Federasi Sepak Bola Tiongkok. Mengapa Tiongkok langsung panik? Mari kita buka tabir rahasianya lewat media-media lokal Tiongkok sendiri. Begitu kabar Indonesia menjadi tuan rumah menyeruak ke publik, kolom komentar media Tiongkok seperti Sina Sports dan Sohu langsung dibanjiri ketakutan dari para supporter mereka sendiri. Lihat saja komentar-komentar netizen Tiongkok yang gemetar ini. Jangan pergi ke Jakarta, itu adalah tempat membantai tim-tim Asia. Timnas kita sedang krisis. Jika pergi ke Indonesia dengan skuad saat ini, kita hanya akan dipermalukan di depan 80.000 supporter fanatik. Trauma masa lalu dan fakta lapangan hari ini membuat mental para pemain Tiongkok menciut.
Mereka tahu betul bagaimana mengerikannya atmosfer Gelora Bung Karno ketika puluhan ribu supporter berbaju merah menyanyikan chant tanpa henti dan menyoraki lawan dari menit pertama. Banyak tim besar Asia yang kakinya langsung gemetar di atas lapangan. Pelatih dan pengamat sepak bola Tiongkok sadar betul jika Tiongkok nekat datang ke FIFA ASEAN Cup 2027 di Jakarta, risiko mereka dibantai sangat amat tinggi. Kekalahan telak dari Indonesia di turnamen resmi FIFA tidak hanya akan menghancurkan peringkat FIFA Tiongkok hingga merosot tajam, tetapi juga akan mencoreng harga diri bangsa mereka di panggung internasional. Coba kalian bayangkan jika berada di posisi pelatih Tiongkok saat ini. Ketika kalian melihat daftar susunan pemain timnas Indonesia yang akan diturunkan, bulu kuduk kalian pasti merinding. Karena turnamen ini masuk ke dalam FIFA International Matchday, Indonesia bakal turun dengan kekuatan 100% monster European class. Lini belakang bagai tembok berlapis steel, Jay Itzes yang karismatik, Miss Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdon, hingga Nathan Teo On. Bagaimana penyerang Tiongkok bisa menembus benteng pertahanan sekelas Serie A dan Eredivisie ini? Mau lewat mana? Lini tengah pencabut nyawa, Tom Hai, sang profesor yang siap memanjaikan lini depan dengan umpan-umpan seperti peluru kendali, didampingi Ivar Jenner yang pantang menyerah merusak aliran bola lawan. Lini depan berdarah dingin, Ragnar Oratmangon, Ole Rumeni, hingga striker-striker muda yang punya kecepatan kilat siap mengacak-acak lini pertahanan lawan sampai ketakutan. Di bawah Mister Gawang, Maarten Paes atau Emil Audero siap menepis semua peluang emas lawan sampai penyerangnya frustasi dan menangis di lapangan. Melihat kedalaman skuad Indonesia yang bertabur bintang Eropa, Tiongkok tahu mereka kalah kelas. Mereka sadar bahwa sepak bola Indonesia tahun 2027 bukanlah Indonesia zaman dulu yang bisa mereka remehkan. Skuad Garuda hari ini adalah raksasa baru Asia yang siap memangsa siapa saja di kandangnya sendiri. Daripada menanggung malu ditekuk 3-0 atau 4-0 di hadapan jutaan pasang mata masyarakat dunia, Tiongkok akhirnya mengambil keputusan drastis, mundur dan memilih kabur. Alasan formal versus realita lapangan. Tentu saja, namanya juga negara besar, mana mau mereka mengaku kalau takut. Dalam pernyataan resminya ke publik, Federasi Sepak Bola Tiongkok mencoba bersilat lidah. Mereka membuat alasan formal agar tidak terlihat terlalu memalukan di depan dunia. Mereka berdalih ingin fokus pada turnamen internal dan menguji coba tim lawan negara-negara Asia Tengah. Tapi publik sepak bola dunia tidak bodoh Sobat Garuda. Media-media internasional paham betul bahwa alasan tersebut hanyalah alibi alias benteng pertahanan gengsi semata. Realitanya jelas sekali, Tiongkok takut berhadapan dengan Indonesia di Jakarta. Mereka tahu berada di grup yang sama dengan Indonesia di tanah Jakarta sama saja dengan menyerahkan diri ke dalam lubang singa. Mundur lebih awal adalah satu-satunya cara Tiongkok untuk menyelamatkan wajah dan peringkat FIFA mereka dari kepunahan. Mundurnya Tiongkok justru menjadi bukti nyata bahwa peta kekuatan sepak bola Asia telah bergeser secara permanen. Indonesia kini bukan lagi tim pelengkap. Indonesia adalah raksasa baru Asia yang silap ditakuti. Dengan kepastian Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2027, ajang ini akan menjadi panggung pembuktian betapa mengerikannya kebangkitan sepak bola tanah air. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara undangan lainnya kini harus bersiap menghadapi amukan skuad Garuda di kandangnya sendiri. Piala FIFA ASEAN Cup 2027 sudah memanggil, Stadion Gelora Bung Karno sudah siap bergelora, dan jutaan rakyat Indonesia siap menjadi saksi sejarah terciptanya era baru kejayaan Garuda. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah keputusan Tiongkok untuk mundur karena takut dibantai Indonesia adalah langkah yang pintar atau justru tindakan pengejut? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar di bawah ini juga. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita paling panas dan mengguncangkan seputar timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Indonesia juara. Sampai jumpa di video gempar berikutnya.